baik Miss, tadi kan juga sempat disinggung nih bahwa anak itu kan tidak selalu diasuh oleh orang tuanya gitu, kadang juga diasuh oleh mungkin kita nyebutnya mbak atau mungkin kakek dan neneknya gitu. Hal seperti ini sebenarnya bagaimana sih dalam pandangan Miss Hayun? Sebetulnya itu kembali lagi kondisi keluarga masing-masing ya. Jadi memang kadang ada ya yang ngejudge anak kok tidak dipegang sendiri, ada yang mengkotak-kotakan working mom dan ibu rumah tangga lebih baik yang mana seperti itu. Ada yang mengkotak-kotakan seperti itu. Sebetulnya semuanya itu baik dengan versinya masing-masing. Kalaupun ada working mom, mungkin memang namanya seseorang kan juga ada kebutuhan tertentu. Itu kebutuhan bisa kaitannya dengan finansial atau kaitannya dengan aktualisasi diri. Kita juga mungkin dengan ibu yang sehat mental, anaknya juga ikutan sehat mental, misalnya seperti itu. Nah, itu kembali lagi ke pertimbangan orang tua. Nah, tapi memang perlu dilihat juga atau dipertimbangkan untuk bagaimana dampaknya ke depan jika memang tidak diasuh sendiri. Harus ada apa ya namanya plan atau rencana, strategi. Nah, strategi, oke, aku mau tetap kerja, aku misalnya mau memenuhi kebutuhan keluarga, atau misalnya aku tetap mau mengaktualisasikan diriku di luar. Nah, tapi anakku gimana ya caranya supaya anak aku tetap mendapatkan pola asuh yang mungkin yang saya harapkan. Saya harapkan ini yang menunjang perkembangan yang optimal bagi anak saya misalnya. Nah, itu gimana strateginya? Nah, itu yang perlu dipikirkan tuh. Jika memang anak tidak bisa dipegang sendiri dalam kondisi tertentu, ya itu kembali lagi ke keputusan orang tua. Yang penting adalah orang tua menggait gimana caranya menggait pihak-pihak lain yang sekiranya berkompeten dalam bidang tersebut untuk pengasuhan secara optimal begitu. Nah, juga tidak bisa disalahkan juga jika memang ternyata mungkin nanti ada perbedaan pola asuh antara kita dengan pihak pengasuh ataupun orang nenek kakeknya misalnya. Itu kan kita juga tidak bisa menyalahkan, namanya orang juga berkembang di lingkungan yang berbeda, pasti pola asuhnya juga berbeda misalnya seperti itu. Nah, makanya dari situ juga kita bisa cukup ibaratnya gini, kita sudah dibantu untuk dijagain anaknya. Itu sudah sangat berterima kasih karena itu adalah langkah yang kita pilih begitu. Nah, kalau misalnya kita harus protes misalnya, itu akan menghabiskan energi gitu. Tidak harusnya nggak seperti itu, bla 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 bla. Itu akan menghabiskan cukup banyak energi. Perlu kita ambil ya strategi apa sih yang mungkin bisa membantu, yaitu mungkin dari pihak lain seperti tadi psikolog atau dokter yang mungkin nanti akan dirujuk ke terapi jika memang bermasalah. Itu nanti ada sesi psikoedukasinya yang mungkin akan sampai juga ke pengasuh, ke kakek neneknya yang mengasuh, dan juga sampai ke kita juga. Terus ada biasanya kan kalau pihak keluarga, kalau misalnya kita yang memberitahu sendiri, takutnya, khawatirnya tidak diterima dengan baik karena kan sudah ada hubungan kedekatan. Tapi mungkin jika memang ada pihak lain yang mungkin dianggap berkompeten di bidang tersebut, mungkin akan lebih didengarkan, dibantu untuk perkembangannya, dan mungkin akan terlihat juga progresnya nih setiap minggunya. Oh, ternyata setelah terapi ini progresnya begini, setelah terapi yang satu progresnya begini, setelah konsul dengan psikolog ada perubahan di sini misalnya. Begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.